Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bagaimana kabarnya adik-adik? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Tentu saja nih, semangat kalian ini harus tetap membara ya. Karena sebentar lagi SNBT UTBK akan segera berlangsung. Bersama saya dalam program Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Nah, adik-adik ya, tentu saja pada hari ini kita akan mengulas nih beberapa soal literasi bahasa Inggris bersama saya ya, Salwa Salsabila Mudian, yang akan kita kupas nih beberapa soal dan tentu saja saya harap nih teman-teman bisa menjawab soalnya dengan baik dan benar ya. Oke, jadi are you ready guys? Ya, I hope all of you are ready ya. Oke. Nah, oke, let's practice ya. Mari kita nih berlatih bersama mengerjakan soal. Seperti yang sebelum-sebelumnya yang saya katakan, ketika mengerjakan soal literasi, apa nih yang harus dilakukan? Baca soal terlebih dahulu. Nah, untuk teknik membaca, kalian harus menggunakannya atau berlatih nih di rumah ataupun ketika kalian mengerjakan soal tryout dengan dua teknik membaca, yaitu teknik membaca skimming maupun teknik membaca scanning. Nah, kapan nih kita gunakan teknik membaca skimming? Nah, teknik membaca skimming kalian bisa gunakan nih untuk tipe-tipe soal yang berkaitan misalnya dengan conclusion atau kesimpulan ya, main idea atau gagasan utama, atau relationship between two text ya, atau dua teks. Nah, kemudian untuk teknik membaca scanning, yaitu teknik membaca untuk mendapatkan informasi tertentu ya, yang hanya dibutuhkan dalam soal. Dan memang nih, mau tidak mau kita harus membaca keseluruhan isi teks. Tapi kalian bisa membacanya dengan secara acak ya, sesuai dengan permintaan atau informasi yang diinginkan dalam soal tersebut. Nah, kemudian kalian kerjakan nih soal-soal yang menurut kalian mudah. Nah, soal apa tuh yang mudah? Seperti soal sinonim atau persamaan kata, kemudian soal-soal yang berkaitan dengan refers to atau rujukan kata. Nah, karena soal-soal tersebut nih ya teman-teman, kalian tidak perlu nih untuk mengartikan seluruh isi teks paragrafnya. Cukup kalian hanya fokus kepada kata atau kalimat tertentu nih yang digarisbawahi ataupun yang ditebalkan. Dan saya yakin nih kalau kalian sudah mampu nih berlatih di rumah mengerjakan soal-soal literasi, saya yakin kalian pasti bisa mengerjakan soal literasi bahasa Inggris nantinya. Oke, jadi kita coba ya, kita latihan soal dulu pada hari ini. Oke, jadi jangan langsung kalian pesimis nih setelah kalian melihat ada dua teks yang cukup panjang ya, dan masing-masing kita bisa lihat wah masing-masing ada 3 paragraf nih teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya supaya kalian tetap fokus ya? Nah, tentu saja kita langsung baca soalnya. Jadi jangan pesimis dulu karena melihat soalnya atau teksnya itu sangat panjang. Kita lihat dulu ya questions 1, jadi pertanyaan pertama nih. Kita langsung ya ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama seperti ini ya. Which of the following is the best main idea of the text one? Nah, apa nih kata kunci dari pertanyaan pertama? Nah, kata kunci dari pertanyaan pertama itu adalah apa nih teman-teman? Main idea. Main idea itu apa? Gagasan pokok atau ide pokok ya. Gagasan pokok atau ide utamanya apa? Gagasan utamanya. Oke. Kita lihat ya dari option pertama dulu. Nah, government should prioritize national nutrition programs in schools. Jadi apa artinya government? Government itu artinya adalah pemerintah. Ya. Pemerintah should prioritize. Apa prioritize? Prioritas ya. National Nutrition Programs in Schools. Jadi pemerintah seharusnya nih memprioritaskan program national nutrition ya di sekolah. Kemudian pilihan Bravo artinya apa nih? School meal programs are mainly designed to reduce. Apa artinya reduce? Reduce ini artinya adalah mengurangi ya. Mengurangi educational cost for families. Jadi, educational ini adalah pendidikan. Oke. Kemudian cost itu artinya adalah biaya.
Oke, jadi school meal programs are mainly designed to reduce educational costs for families, yang artinya program school meal ini didesainkan utamanya untuk mengurangi pembiayaan pendidikan bagi keluarga. Kemudian kita lihat pilihan Charlie, the MBG program is proposed as a policy to improve student nutrition and educational equality. Jadi apa artinya policy? Policy ini artinya adalah kebijakan. Oke, equality ini artinya adalah kesetaraan. Oke. Jadi program MBG ini merupakan bentuk kebijakan untuk mengembangkan nutrisi siswa dan kesetaraan pendidikan. Oke, kita lihat lagi pilihan Delta. Nutritional research focuses primarily on children's dietary habits. Jadi penelitian terkait dengan nutrisional ini utamanya berfokus kepada kebiasaan makan dietary habits. Kemudian pilihan error, educational policies increasingly emphasize social welfare programs. Nah, apa artinya social welfare programs? Ini welfare artinya adalah kesejahteraan. Jadi, kebijakan pendidikan itu meningkatkan atau menekankan terkait dengan program kesejahteraan sosial Nah, menurut teman-teman nih, pilihan Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Error kira-kira apa jawabannya? Nah, jadi ingat kita baca dulu soalnya, kemudian kita baca optionnya, lalu kita ke teksnya. Nah, untuk mencari jawaban dari main idea, kalian hanya perlu membaca kalimat utama ataupun kalimat terakhir nih di setiap paragrafnya. Oke, kita ke paragraf pertama di teks 1 karena yang dicari adalah main idea dari teks pertama. Kita lihat bersama-sama di paragraf pertama di kalimat utamanya. In recent years, the idea of providing free nutritious meals for students has gained attention in several countries. Oke, jadi beberapa tahun terakhir nih, ide providing free nutritious meals, jadi makan gratis menyediakan makan gratis untuk siswa itu menjadi perhatian nih, attention, apa artinya attention? Menjadi perhatian di beberapa negara. Oke, does it clear? Kita lanjut lagi di kalimat terakhirnya nih, di paragraf pertamanya. Oke, mana nih kalimat terakhirnya? Oke, yang ini Advocates argue that ensuring access to healthy meals at school can help address nutritional. Jadi advocates nih menekankan bahwa ensuring ini artinya adalah memastikan bahwasanya akses untuk makanan di sekolah bisa membantu nutritional inequalities, jadi bisa membantu kekurangan gizi atau ketimpangan gizi. Jadi ini artinya adalah ketimpangan di antara siswa among students from different, dari berbagai latar belakang sosioekonomik. Jadi arti dari teks teks 1 di paragraf pertama kita lihat kalimat utamanya di beberapa tahun terakhir nih. Jadi, the idea of providing free nutrition meals for students has gained attention in several countries. Jadi, di beberapa tahun terakhir nih, di beberapa tahun makanan gratis itu untuk siswa menjadi sebuah perhatian di beberapa negara. Kemudian kita lihat di kalimat terakhirnya, jadi advocates mengargumentasikan bahwa memastikan akses untuk makanan gratis atau makanan sehat di sekolah bisa membantu untuk mengatasi ketimpangan gizi di antara siswa dari berbagai latar belakang sosioekonomik. Oke, does it clear? Kita sudah dapat nih kalimat utama sama kalimat terakhir di paragraf pertama. Oke, kita lanjut lagi di teks pertama, paragraf keduanya seperti apa? Oke,
Jadi supporters of the program emphasize that proper nutrition plays a significant role in children's cognitive development. Jadi, supporters ya, orang yang mendukung program ini menekankan, emphasize itu artinya adalah menekankan bahwasanya ya, untuk proper nutrition, untuk nutrisi yang bagus, plays a significant role, memainkan peran yang sangat penting ya untuk perkembangan kognitif anak. Jadi arti development ini artinya apa nih teman-teman? Perkembangan ya. Jadi, supporters of the programs emphasize that proper nutrition plays a significant role in children's cognitive development. Jadi, supporters ya yang mendukung program ini menekankan bahwa untuk nutrisi yang sangat proper ini memainkan peran yang sangat penting bagi perkembangan kognitif anak-anak. Oke, kita lihat lagi di kalimat terakhirnya ya. Jadi, ini kalimat utamanya, kemudian kita ke kalimat terakhirnya ini. Ya. In addition, school meal programs might help reduce short-term hunger, which can negatively affect academic performance. Oke, yang artinya selain itu ya, selain itu program school meal ini might help reduce ya, dapat membantu untuk mengurangi rasa lapar nih. Ya, rasa lapar, di mana hal tersebut dapat berefek kepada performance akademik. Nah, kalau kita lihat di paragraf kedua ya, di sini mengatakan bahwa kalau program school meal ini atau school meals nutrition ini adalah ditujukan untuk perkembangan kognitif anak, di mana hal tersebut untuk bisa mengurangi rasa lapar ya pada anak-anak, yang di mana hal tersebut kemungkinan bisa berefek kepada performance akademiknya. Oke, that's it clear? Oke, kita lanjut lagi ke teks pertama paragraf ketiga. Oke, jadi kita ke teks pertama ya, paragraf ketiga. Oke, kita lihat. Another argument in favor of the MBG initiative is its potential social impact. Nah, ternyata ya ada argumen lain nih yang mengatakan bahwa program MBG ini ya sangat berpotensi ya, ada dampak potensi sosialnya itu ada. Jadi ini kalimat utamanya. Oke, kita lihat lagi di kalimat terakhir di paragraf ketiga ya. Oke, ini kalimat terakhirnya. Because of the expected benefits, ya karena ada banyaknya nih manfaat ya, harapan beberapa manfaat dari program ini. Many policy makers, oke, apa artinya policy makers? Pembuat kebijakan. Oke, pembuat kebijakan melihat ya view school meal programs as long-term investments in human development and educational equity. Jadi karena banyaknya nih harapannya atas manfaat dari program ini, banyak ya pembuat kebijakan melihat bahwa program school meal ini bisa nih dilakukan dalam jangka panjang ya, diinvestasikan dalam jangka panjang untuk in human development, untuk pengembangan sumber daya manusia dan untuk kesetaraan pendidikan. Oke, bagaimana? Does it clear? Untuk teks pertama, paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Oke, apa ada nih teman-teman yang sudah menemukan jawaban yang tepat nih untuk menentukan main idea? Oke, jadi kita lihat ya kalau di paragraf teks pertama, paragraf ketiga itu ya mengatakan bahwa ada nih dampak sosial ya dari program MBG ini. Salah satunya yaitu ada banyak harapan-harapan ya, ini kalimat terakhirnya di paragraf ketiga, banyak harapan dari program ini, yaitu banyak nih para pembuat kebijakan ya melihat bahwa adanya program meal program ini dapat dilakukan dalam jangka waktu yang sangat panjang ya untuk perkembangan sumber daya manusia dan pendidikan ya, kesetaraan pendidikan. Oke. That's it clear? Coba kita lihat kembali ke soalnya. Nah,
Nah, setelah menentukan kalimat utama, kemudian kalimat terakhir nih di setiap paragrafnya, kita lihat lagi ya. Jadi pilihan alpha mengatakan seperti ini, government should prioritize national nutrition programs in school. Jadi pemerintah ya seharusnya memprioritaskan program national nutrition ini di sekolah. Atau pilihan Bravo nih, school meal programs are mainly designed to reduce educational costs for families. Jadi program school meal ini didesainkan untuk mengurangi ya biaya pendidikan bagi keluarga. Atau pilihan Charlie, the MBG program is proposed as a policy to improve student nutrition and educational equality. Jadi program MBG ini ya ditujukan ya atau dibuat kebijakannya untuk mengembangkan nutrisi bagi siswa dan kesetaraan pendidikan. Atau pilihan error nih teman-teman, nutritional research focuses primarily only on children's dietary habits. Jadi ya berfokus kepada kebiasaan makan pada anak-anak. Atau pilihan error, educational policies increasingly emphasize social welfare programs. Jadi programnya untuk kesejahteraan sosial. Nah, kalau kita melihat kalimat utama ataupun kalimat terakhir nih di setiap paragrafnya, tentu saja ya jawaban yang paling tepat bukan alfa, kemudian juga sudah pasti bukan delta. Nah, apalagi ini ya, school meal programs are mainly designed to reduce educational costs for families. Ini juga tidak begitu dikatakan dalam narasi teks, apalagi error. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah Charlie ya. Kita bisa melihat nih dari paragraf pertama tadi, mengatakan secara garis besar ya bahwa program MBG ini atau program school meal ini itu sudah banyak ya menjadi perhatian di beberapa negara. Kemudian juga di paragraf kedua yaitu menceritakan tentang bagaimana ya program ini untuk meningkatkan kognitif pada anak dan kesetaraan pendidikan. Kemudian di paragraf terakhir memiliki banyak nih harapan-harapan manfaat kedepannya seperti apa untuk perkembangan ya sumber daya manusia dan kesetaraan pendidikan. Maka jawaban yang paling tepat itu sudah pasti adalah Charlie. Oke, ada yang benar nih jawabannya? Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie ya untuk question 1 atau pertanyaan pertama. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya, according to the text 1, nah berdasarkan nih teks pertama, supporters believe the MBG program can improve learning because, jadi ya orang yang mendukung program ini percaya bahwa program MBG ini bisa meningkatkan, improve, sekali lagi improve artinya apa? Meningkatkan atau mengembangkan juga bisa. Meningkatkan belajar ya, karena apa? Oke, pilihan alpha, students receive financial support from government programs. Jadi students ya siswa artinya receive menerima. Ya. Menerima dukungan. Ya, support ini adalah dukungan finansial dari program pemerintah. Oke, kita lihat pilihan Bravo. Adequate nutrition help students maintain concentration and cognitive performance. Oke, apa artinya adequate? Adequate itu artinya adalah memenuhi. Ya, adequate ini artinya adalah memenuhi ya atau pemenuhan juga bisa ya, pemenuhan nutrisi bisa membantu siswa apa artinya maintain untuk menjaga konsentrasi dan cognitive performance. Oke, kita lihat lagi pilihan Charlie. School meals encourage students to participate in extracurricular activities. Jadi program school meal ini ya mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam program atau aktivitas ekstrakurikuler. Kemudian kita lihat lagi pilihan delta, nutrition programs reduce academic competitions among students. Jadi program ini ya mengurangi, ini reduce artinya apa tadi? Mengurangi kompetisi akademik di antara siswa. Among ini artinya di antara.
Oke, kita lanjut lagi. Pilihan error, students become more interested in health education. Jadi siswa, oke, apa artinya become? Menjadi lebih tertarik terhadap health education atau pendidikan kesehatan. Oke, jadi kita bisa melihat ya, kalau tipe soal seperti pertanyaan nomor 2 ini, itu sebaiknya kalian menggunakan teknik membaca scanning. Karena yang dibutuhkan dalam soal ini adalah hanya informasi tertentu. Tentu saja berbeda ya dengan pertanyaan pertama tadi. Nah, kalau pertanyaan pertama, kalian nih harus membaca ya kalimat utama maupun kalimat terakhir di setiap paragrafnya untuk menentukan main idea. Sedangkan untuk questions number 2 atau pertanyaan nomor 2 ini, kita bisa melihat berdasarkan teks pertama, supporters believe the MBG program can improve learning because, jadi dukungan ya, orang-orang yang mempercayai, orang-orang yang mendukung program MBG ini ya bisa meningkatkan belajar karena apa? Nah, kalau kita melihat soal seperti nomor 2, kalian harus membaca dengan teknik membaca scanning. Karena untuk mencari informasi tertentu. Nah, teknik membaca scanning itu seperti apa? Kalian bisa membaca dari atas, kemudian ke bawah, atau kalian bisa mulai juga dari tengah ya. Nah, oke, kita sudah bersama-sama nih mengartikan dari pilihan alpha, bravo, charlie, delta, error. Nah, kita lihat bagian jawaban ya terkait dengan supporters believe the MBG program can improve learning, ya bisa meningkatkan belajarnya kalian karena apa? Nah, itu terdapat di paragraf keberapa ya? Oke, kita lihat ya bersama-sama dulu dari teks pertama, paragraf pertama. Jadi in recent years ya, dalam beberapa tahun terakhir, the idea of the providing free nutritious meals for students has gained attention in several countries. Jadi di beberapa tahun terakhir ini ya, ide ya atau gagasan terkait dengan makanan gratis ini untuk siswa itu menjadi suatu perhatian di beberapa negara. Nah, di Indonesia kita sebut dengan makan bergizi gratis atau MBG. Ya, program has been proposed as a national initiative aimed at improving children's nutrition and supporting their learning performance. Nah, ternyata dia di paragraf pertama ini sudah menyebutkan ya bahwa program MBG ini bertujuan untuk meningkatkan, improving apa tadi? Meningkatkan ya, untuk meningkatkan gizi anak, meningkatkan gizinya anak, dan untuk mendukung performance mereka dalam belajar. Oke, aim at itu apa artinya? Bertujuan. Ya. Oke, kita lanjut lagi di kalimat berikutnya. Advocates argue that ensuring access to healthy meals at school can help address nutritional inequalities among students from different socioeconomic backgrounds. Oke, jadi advocates ya mengargumentasikan bahwasanya memastikan akses, ensuring itu tadi kita sudah artikan ya, artinya memastikan akses healthy meals ya, makanan sehat di sekolah bisa membantu yang namanya ketimpangan gizi di antara siswa dari berbagai latar belakang sosioekonomik. Tapi tadi pertanyaannya apa nomor 2 tadi adalah kalau meningkatkan ini ya. Nah, pertanyaan nomor 2 tadi apa? Pertanyaannya adalah supporters believe MBG program itu bisa meningkatkan belajarnya siswa itu karena apa? Oke, kita lihat lagi di paragraf kedua. Ya, kita lihat di paragraf kedua. Ya, supporter of the program emphasize that proper nutrition plays a significant role in children's cognitive development. Nah, supporters ya, orang yang mendukung program ini ya, supporters of the programs menekankan ya bahwa that proper nutrition memerankan peran yang sangat penting ya dalam meningkatkan perkembangan kognitif anak. Nah, kemudian students siswa who receive balanced meals ya, siswa yang mendapatkan ya atau menerima nih makanan yang seimbang
are more likely, ya, mereka akan lebih berkonsentrasi and participate actively in classroom activities. Nah, jadi kalau misalkan ada nih siswa yang lebih seimbang ya, atau lebih seimbang ya, siswa yang menerima makanan ini, tentu saja itu akan menjaga konsentrasinya dan akan lebih sering aktif di kelas. In addition, ya, selain itu, school meal programs might help reduce short-term hunger. Jadi dengan adanya program ini ya bisa mengurangi rasa laparnya anak-anak, which can negatively, yang dimana tentu saja akan dampak negatifnya itu adalah bisa berimpact kepada performance akademik. Oke, jadi kita sudah melihat ya, jawabannya itu ada di teks pertama di paragraf kedua, di mana adanya program ini, kenapa nih program ini bisa mempengaruhi pembelajaran, kayak gitu ya. Kenapa bisa mempengaruhi? Karena dengan adanya program ini itu bisa ini ya, meningkatkan cognitive development ya, significant role in cognitive development, bisa meningkatkan ya perkembangan kognitif anak sehingga dia juga bisa berkonsentrasi dan bisa berpartisipasi dalam kelas secara aktif. Oke, does it clear? Berarti jawaban yang paling tepat itu apa untuk nomor 2? Kita lihat ya. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah, nah, kalau kita lihat pilihan alfa, students receive financial support. Apakah tadi ada yang mengatakan bahwa dapat dukungan finansial? Tidak ya, berarti pilihan alfa bukan. Oke, kita lihat lagi dari pilihan error, students become more interested in health education. Apakah students menjadi atau lebih tertarik kepada health education? Juga bukannya jawabannya. Atau pilihan delta, nutrition programs reduce academic competition, yaitu mengurangi mengurangi kompetisi akademik di antara siswa. Tentu saja tidak ya, karena tadi mengatakan bahwa kalau dengan adanya program ini ya tentu saja sangat berimpact kepada dampak positif performance dari anak-anak, yaitu lebih aktif di kelasnya. Berarti pilihan delta juga bukan. Kemudian kita lihat pilihan Charlie, school meals encourage students to participate in extracurricular activities. Nah, ini juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah bravo ya. Jadi pemenuhan nutrisi ini membantu siswa untuk menjaga konsentrasi dan cognitive performance. Oke, does it clear? Begitu ya caranya teman-teman. Jadi kalian untuk tipe soal seperti nomor 2, kalian harus menggunakan teknik membaca scanning ya, untuk mencari informasi tertentu saja. Oke, kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya ya, kita lihat ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan sinonim ya, atau persamaan kata nih. Jadi di frase nutritional inequalities in text 1, paragraph 1 is closest in meaning to, itu sama artinya dengan apa nih? Kalau kita lihat pilihan alfa, food prices variations. Jadi ini artinya adalah berbagai atau variasi ya, bisa juga variasi. Kemudian unequal healthy meals access. Unequal itu artinya adalah kurang gizi ya. Healthy meals access, akses makanan varied agricultural production, jadi variasi
Uneven facilities distribution, ini juga artinya adalah fasilitas distribusi yang tidak merata. Oke, jadi ya kita melihat, jadi nutritional inequalities itu artinya adalah bisa ketimpangan gizi, ya bisa artinya adalah ketimpangan gizi. Ini artinya ketimpangan gizi. Oke, jadi sama artinya dengan apa ya? Kalau pilihan alpha, food prices variations. Jadi variasi harga makanan yang berbeda ya. Atau kemudian pilihan bravo, unequal healthy meals access. Jadi makanan atau akses ya, akses makanan sehat yang tidak merata. Atau pilihan Charlie, varied agricultural production. Jadi produksi pangan yang berbeda. Atau pilihan error, delta, eating habits differences, yaitu kebiasaan makan yang berbeda. Atau pilihan error nih, uneven facilities distributions, ya, atau fasilitas distribusi yang tidak merata. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat ini apa ya? Nah, kalau misalkan kalian ya dalam kondisi tertentu nih, kalian tidak tahu apa artinya nutritional inequalities atau ketimpangan gizi, kalian bisa membaca kalimat yang sebelumnya ataupun kalimat setelahnya di paragraf tersebut ya. Coba kita lihat dulu bersama-sama. Nah, ini ya, kita lihat yang digaris bawahi ya, yang ditebalkan nutritional inequalities. Nah, kita lihat di kalimat sebelumnya. Advocates argue that ensuring access to healthy meals at school can help address nutritional inequalities among students from different socio-economic backgrounds. Yang artinya, ya, advocates yang mengargumentasikan bahwa memastikan bahwa akses makanan yang sehat itu di sekolah bisa mengurangi yang namanya ketimpangan gizi di antara siswa dari ya berbagai latar belakang sosioekonomik. Oke, kita kembalikan lagi. Ya, jadi kalian sudah paham nih ya. Jadi kalau misalkan tidak tahu apa artinya nutritional inequalities, kalian bisa membaca keseluruhan isi teksnya ya. Kira-kira ini membahas tentang apa ya yang digaris bawahi ini. Nah, tentu saja selain kalian membaca kalimatnya secara utuh, kalian juga bisa nih ya memperbanyak vocabnya, memperbanyak vocabulary, kosakata. Jadi kalau misalkan ada teman-teman tidak mengetahui artinya, kalian bisa langsung catat di notebooknya masing-masing. Nah, maka jawaban yang tepat untuk nutritional inequalities ya, ketimpangan gizi, maka jawaban yang paling tepat itu adalah bravo ya. Jadi akses makanan yang sehat itu tidak merata, unequal. Ya, bukan pilihannya error, delta, Charlie ataupun bravo. Oke? Ya, ataupun alpha. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah bravo ya, unequal healthy meals access. Oke, does it clear untuk pertanyaan nomor 3. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya ini ya, mau tidak mau kita juga harus membaca ya, baik kalimat utama ataupun kalimat terakhir ya di setiap paragrafnya. Oke, pertanyaan keempat ya, the purpose of the text. Is to apa? Jadi apa artinya the purpose? Purpose ini artinya adalah tujuan. Ya, tujuan dari teks kedua itu apa? Oke, kita lihat pilihan alfa. Criticize school meal program implemented in other countries. Jadi mengkritik. Criticize ini artinya adalah mengkritik. Ya, mengkritik program school meal ini ya yang diimplementasikan di berbagai negara. Atau pilihan bravo, describe. Apa artinya describe? Menggambarkan ya, atau mendeskripsikan juga bisa. Menggambarkan atau mendeskripsikan juga bisa ya. Menggambarkan the historical development of nutrition policies. Jadi menggambarkan ya, historical itu adalah sejarah ya.
sejarah perkembangan ya, secara perkembangan atau sejarah kebijakan terkait dengan gizi ini. Atau pilihan Charlie, compare different education policies across regions. Apa artinya compare? Compare itu artinya adalah membandingkan ya. Membandingkan different education policies across regions. Jadi membandingkan ya kebijakan pendidikan yang berbeda across regions ya, di antar wilayah ya, regions. Oke. Pilihan Delta, presents concern and challenges related to implementing the MBG program. Jadi mempresentasikan ya, mempresentasikan concern, bentuk kekhawatiran dan challenges, tantangan ya, yang berhubungan terkait dengan implementasi program MBG. Atau pilihan error nih, recommends that governments increase food production. Oke, recommend itu artinya adalah merekomendasikan. Merekomendasikan bahwa program pemerintah itu untuk meningkatkan produksi pangan. Meningkatkan food production, produksi pangan ya. Oke, jadi kita lihat ya, the purpose of the text 2 is to apa. Jadi tujuan dari teks kedua itu untuk apa? Nah, kalau pilihan alpha yaitu criticize school meal programs implemented in other countries. Jadi mengkritik ya program school meal ini yang diimplementasikan di berbagai negara atau di negara lain. Nah, pilihan Bravo, describe the historical development of nutrition policies. Jadi menggambarkan ya sejarah perkembangan ya terkait dengan kebijakan gizi atau nutrition policies. Atau pilihan Charlie nih, compare different education policies across regions. Jadi membandingkan ya kebijakan pendidikan yang berbeda di antar wilayah. Atau pilihan Delta, presents concerns and challenges related to implementing the MBG program. Jadi mempresentasikan ya bentuk kekhawatiran dan tantangan yang sangat relate dengan pengimplementasian program MBG. Atau pilihan error, recommend that government increase food production. Merekomendasikan nih program pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan. Oke, berarti kita harus membaca dulu ya teks kedua ini seperti apa. Apa sih sebenarnya tujuan dari teks kedua ini? Oke, kita lihat teks kedua, paragraf pertama. Ya, the MBG program atau makan gratis ini, program has generated debate among economics and policy analysis. Nah, ternyata program MBG ini ya diperdebatkan nih di antara para ahli ekonomi dan pembuat kebijakan. Kita lihat lagi di kalimat terakhirnya ya. Ini kalimat utama. Oke, kita ke kalimat terakhirnya ya di paragraf ini. Oke, kita lihat government must carefully consider. Apa artinya consider? Mempertimbangkan. Ya, jadi government must carefully consider whether such spending is sustainable over the long term. Jadi government ya, pemerintah ini harus berhati-hati, harus carefully ini artinya adalah berhati-hati ya. Berhati-hati untuk mempertimbangkan program ini ya, such spending is sustainable. Untuk program ini, dalam sustainable ini artinya berkelanjutan ya. Sustainable ini artinya berkelanjutan. Oke, jadi government must carefully
consider whether such spending is sustainable over the long term. Jadi pemerintah ini harus ya berhati-hati untuk mempertimbangkan ya menghabiskan program ini ya untuk program yang berkelanjutan ke depannya. Nah, jadi kalau di teks kedua di paragraf pertama ini ada ahli ekonomi maupun analis kebijakan yang mengatakan bahwa pemerintah ini harus ya berhati-hati untuk mempertimbangkan program ini yang akan dilakukan dalam bentuk yang jangka panjang. Oke, itu di teks kedua paragraf pertama. Kita lanjut ke teks berikutnya, teks kedua di paragraf kedua. Some experts, kalimat utamanya, some experts also questions whether large-scale food distribution programs can be managed. Manage ini apa artinya? Dikelola, bisa juga diatur ya. Kalau di sini kita dikelola. Oke. Jadi beberapa ahli nih ya mempertanyakan bahwa pendistribusian pangan yang secara besar ya, apakah dapat nih dikelola secara efektif ya, secara efisien. Oke, kita lanjut ya di kalimat terakhirnya. Kalimat terakhirnya mengatakan seperti ini. Without effective oversight, ya tanpa adanya proses yang efektif, the program could face risks. Jadi apa artinya could face? Could face risks itu artinya adalah menghadapi resiko. Ya. Menghadapi resikonya seperti apa? Wars, corruption, ya korupsi, ya bahkan or inconsistent food quality, bahkan ya makanan yang kualitasnya buruk ya atau tidak bagus ya, kualitas makanan yang buruk. Kualitas makanan yang buruk atau bisa juga kualitas makanan yang sudah tidak konsisten ya, kadang bagus, kadang tidak. Nah, jadi kalau kita lihat di teks kedua, di paragraf kedua nih ya teman-teman, kita melihat ya, some experts also question whether large-scale food distribution programs can be managed efficiently. Jadi beberapa ahli juga ya mempertanyakan ya, apakah pendistribusian program ini ya, pendistribusian pangan ini apakah dapat dikelola secara efisien. Nah, tanpa adanya cara kerja yang sangat efektif ya, program ini bisa menghadapi beberapa resiko. Salah satunya adalah waste, kemudian korupsi, bahkan or inconsistent food quality. Oke, does it clear untuk teks kedua di paragraf kedua? Kita lihat lagi di teks berikutnya ya, di teks ketiga teks kedua paragraf ketiga. Oke, kita lihat di teks kedua paragraf ketiga ya. Others suggest that nutrition program should be targeted rather than universal. Jadi saran lainnya mengatakan bahwa program ini seharusnya lebih menargetkan ya, seharusnya ada yang ditargetkan daripada dilakukan secara umum atau universal untuk semua orang. Nah, kita lihat di kalimat terakhirnya. Oke, di kalimat terakhirnya mengatakan seperti ini. As discussions continue, ya, policymakers must balance the potential educational and social benefits of the MBG initiative with economic considerations and implementation challenges. Jadi ya, untuk diskusi yang lebih lanjut, ya seharusnya para pembuat kebijakan tersebut ya seharusnya mempertimbangkan untuk menyeimbangkan namanya potensi educational dan manfaat sosialnya dari program MBG ini dengan mempertimbangkan soal ekonomik maupun tantangan implementasinya seperti apa ke depannya. Nah, kalau kita lihat nih ya, dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga, itu menceritakan ada concern, ya ada bentuk kekhawatiran terhadap program ini, ya, dan apa nanti tantangan-tantangan yang akan terjadi ke depannya. Kita bisa lihat, ya, coba kita lihat lagi kembali di teks kedua di paragraf pertama. Kita lihat ya, bahwasanya ini kalimat utamanya ya. Nah,
ada perdebatan yang terjadi di antara para ahli ekonomi, kemudian policy analysis, di mana mereka ya berpendapat bahwasanya pemerintah harus secara berhati-hati nih mempertimbangkan bahwa program ini dalam bentuk jangka yang sangat panjang ya, untuk jangka yang lama. Nah, kita lihat lagi di teks berikutnya. Nah, di teks kedua di paragraf kedua, paragraf kedua ada pertanyaan nih bagi para expert atau bagi para ahli itu apa? Some expert also questions. Jadi beberapa ahli juga nih mempertanyakan ya apakah ya food distribution ya makanan pangan ini apakah dapat dikelola secara efisien? Nah, bahkan kalau tidak dapat dikelola secara efisien, ya bisa terjadi yang namanya korupsi, kemudian inconsistent food quality ya. Nah, itu ada bentuk kekhawatiran atau resiko yang akan dihadapi jika program ini berlanjut dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, oke, kita lihat lagi di teks kedua di paragraf ketiga. Nah, di teks kedua di paragraf ketiga, ini ada bentuk saran ya, menyarankan bahwa program ini seharusnya lebih kepada yang lebih targeted ya, ada yang ditargetkan ya, daripada dilakukan secara universal atau secara umum. Nah, bahkan as discussion continue ya, policy maker must balance the potential educational. Jadi para pembuat kebijakan ini ya seharusnya ya lebih mempertimbangkan atau menyeimbangkan namanya potensi edukasi dan manfaat sosial dari program MBG ya dengan mempertimbangkan ya masalah ekonomi maupun tantangan yang akan dihadapi ya ketika hal ini diimplementasikan. Nah, kalau kita lihat di paragraf pertama, kedua, bahkan ketiga ini ada saran nih yang dikeluarkan. Maka jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan questions ya. Untuk questions number 4 ya, kita lihat pertanyaan questions number 4. Jadi tujuan dari teks kedua itu untuk apa? Tujuan dari teks kedua itu tentu saja adalah adalah delta, yaitu untuk mempresentasikan ya bentuk kekhawatiran dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengimplementasian dari program MBG. Oke, that's it clear? Jadi untuk tipe-tipe soal kayak purpose of the text ya, ataupun tipe-tipe soal yang berkaitan dengan main idea, ya mau tidak mau nih, kalian harus membaca dengan teknik skimming ya, membaca kalimat utama ataupun kalimat terakhir di setiap paragrafnya. Sedangkan untuk tipe soal seperti nomor 2 tadi, kalian cukup ya membaca dengan teknik scanning ya. Teknik scanning itu untuk mencari informasi tertentu saja. Nah, kalian harus berlatih terus nih supaya kalian bisa memaksimalkan waktu dengan baik ketika mengerjakan soal literasi bahasa Inggris. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.